Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid An-Nas Haji Anas Yunus beserta seluruh keluarga, sahabat, tetangga dan jamaah. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota 2 periode yang selalu menjadi kenangan oleh masyarakat Makassar. Tokoh masyarakat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir pula bersama kita Dr. Yusri. Beliau senior saya, dulu kami sama-sama haji menjadi petugas pada tahun 2002. Saya dari Mesir, kemudian beliau dari Tunisia. Orang Makassar tapi belajar S1, S2, S3 sampai di Tunisia. 18 tahun berkenalan, sampai hari ini hubungan kami tetap baik. Mudah-mudahan bersama di dunia, bersama pula di surga. Tidak kami berdua saja, bapak-bapak ibu ikut juga. Saya bisa berkenalan dengan Haji Anas itu dipertemukan oleh Haji Hasbi. Beliau juga kakak kelas saya di Mesir. Beliau angkatan 96, saya 98. Sampai di Makassar, seluruh kabupaten kota di Makassar beliaulah yang membawa saya. Dari mulai naik mobil, naik helikopter, naik pesawat, dan kemarin beliau bawa saya ke Samalona naik perahu, naik speed. Mudah-mudahan kebersamaan kami selalu dalam kebaikan dan selalu dalam amal soleh, insya Allah. Dulu Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nas sekalian, dulu kalau sebelum saya ke Makassar itu minta dibuatkan video dulu kepada seluruh jamaah yang ada di Pangkep, yang ada di Makassar, yang ada di Goa, supaya datang ke pengajian. Dulu begitu. Sekarang tolong jangan sebarkan informasi Ustadz Somad datang. Dulu kalau sebelum saya datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, itu dibuatkan baleho besar-besar, hadiri tabligh akbar. Sekarang sengaja disampaikan jangan sampai ada baleho, jangan sampai ada banner. Kita takut orang ramai datang. Jadi dunia ini tidak ada yang stabil. Dunia ini tidak ada aturan yang baku. Yang dulu kita harapkan orang ramai datang, sekarang kita takut orang banyak datang. Yang dulu kita mau rapat-rapat duduk berkumpul, sekarang justru kita takut orang berkumpul banyak. Dulu kalau ada orang pakai cadar itu menjadi perhatian, bahkan orang berbisik, kenapa pakai cadar? Sekarang siapa yang tidak bercadar itu yang jadi pembicaraan. Saya sengaja cadar nih dipegang supaya jangan sampai dipidanakan. Ini bisa pidana masalah orang berkumpul di musim pandemi corona. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang dihebatkan, yang diramaikan, yang dibesarkan itu bisa saja berubah menjadi sesuatu ketakutan. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi ada yang tetap tidak berubah kekal abadi. Itulah dia pesan Nabi Muhammad SAW. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, maka dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Membangun masjid sudah booking tempat di surga. Berarti siapa yang belum bangun masjid belum punya tempat di surga. Bukan kata saya, itu kata hadisnya. Jadi maka ketika Haji Anas menyampaikan nanti Ustadz Somad akan tausiah di masjid saya, di masjid kami, saya ikut senang. Walaupun yang punya masjid beliau, tapi saya ikut senang. Mudah-mudahan nanti di surga bisa juga saya menumpang di tempat beliau. Bapak Ibu, saya tidak tahu entah dikasih atau tidak. Jadi insya Allah siapa yang ada niat, itu kata Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, lalu dia pakai hartanya itu siang dan malam untuk menolong agama Allah, menyekolahkan anak yatim, membantu pondok pesantren, membangun masjid, sampai habis hartanya itu untuk jihad fisabilillah, menolong agama Allah. Di situ kita boleh hasad.
Walaupun sebetulnya di situ bukan hasad, karena hasad itu dengki, hasad itu iri, hasad itu busuk hati. Yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah ribtah. Ribtah itu artinya ingin. Ada di antara kita yang ingin punya cita-cita, kalau saya punya uang banyak, saya akan bangun masjid yang lebih tinggi dari Masjid Anas misalnya. Masjid apa lagi yang lebih tinggi daripada Masjid Anas? Masjid Al-Falaq. Karena Anas itu terakhir, Anas itu terakhir, tidak ada lagi. Oleh sebab itu maka keinginannya itu niatnya sampai, insyaallah. Innamal a'malu bin niat, segala amal itu dengan niat. Jadi sesungguhnya dengan membangun masjid ini kita sedang mengajarkan ke anak-anak kita. Ini banyak anak-anak hadir, anak-anak laki-laki, anak perempuan. Mereka datang hari ini dibawa oleh ibu bapak. Tapi sebenarnya ibu dengan anak ini sedang mengajarkan, anakku, cita-citamu boleh tinggi, kau menjadi profesor, doktor, menjadi jenderal, menjadi gubernur, wali kota, presiden, tapi yang diinginkan adalah sebelum mati kau sempat bangun masjid. Tidak ada nama yang kekal abadi kecuali nama membangun masjid. Makanya Masjid Nabawi, Nabawi itu Nabi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba dinisbatkan kepada suatu tempat karena Nabi sampai di Quba hari Senin, kemudian hari Jumat dia pergi ke Madinah. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam saja dia di situ berdiri satu masjid. Bangunan yang pertama di atas muka bumi ini, kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bangunan yang pertama di atas muka bumi ini itulah bangunan yang ada di Bakkah, Masjidil Haram. Bangunan yang kedua Masjidil Aqsa. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'un sana, 40 tahun. Bangunan yang pertama Masjid Nabawi, bangunan yang kedua Masjidil Aqsa. Bangunan yang pertama ketika sampai Nabi di Quba juga pertama kali membangun masjid. Dan saya dulu waktu masih kecil melihat di televisi ada bangunan besar di kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Saking jauhnya disebut Ujung Pandang. Waktu itu kami waktu kecil tahunya Ujung Pandang, rupanya Ujung Pandang sama Makassar itu sama, Makassar. Lalu kemudian waktu itu kami lihat di TV, masih SD, masih kecil, melihat ada Islamic Center besar. Seorang jenderal kebanggaan umat Islam, Jenderal Muhammad Yusuf, bangun Islamic Center besar. Mereka semuanya ingin kekal abadi, menjadi pendidikan buat generasi masa depan, sehingga cita-cita mereka itu tidak hanya sekedar punya rumah, punya mobil, punya kerja, menikah, punya anak, pensiun, stres, depresi, mati. Orang yang ke masjid, bangun masjid tidak mengenal istilah pensiun. Pekerjaan mereka, pengabdian mereka sebagai pejabat negara, sebagai pengusaha mungkin selesai, tapi dengan membangun masjid, karena tidak ada orang berhenti ke masjid sampai hari kiamat. Manusia boleh mati, tapi pengabdian dia ke masjid tetap. Oleh sebab itu orang yang selalu ke masjid, dia tetap sehat, dia tetap segar bugar. Beda dengan orang yang punya jabatan tapi tak pernah ke masjid. Dulu ketika masih ada jabatan, mobilnya ada yang nyetir, sebelum keluar mobil pintunya sudah dibukakan. Kalau dia pergi disambut orang dengan baleho, dengan umbul-umbul, dengan sambutan yang luar biasa. Tapi begitu jabatan sudah tidak ada, orang cuek, orang tidak peduli. Tapi kalau dia biasa ke masjid, dia tidak peduli itu. Karena setiap hari dia pergi ke masjid, dia sholat berjamaah, dia menghadapi banyak orang, dia berkumpul dengan orang, dia bertatap mata dengan orang, dia berjumpa dengan orang, dia bersalaman dengan orang. Maka tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah berhenti, karena profesi aslinya adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Jadi kalau dia menjadi gubernur, wali kota, presiden, itu profesi keduanya saja. Profesi pertamanya adalah mengajak orang ke jalan Allah. Cuman caranya macam-macam. Saya mengajaknya dengan ceramah, dengan tausiah, dengan khutbah, dengan kultum. Ustadz Yusri mengajaknya dengan pesantren, dengan kampus, dengan seminar, dengan lokakarya.
Pejabat mengajaknya dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Ibu mengajaknya, ya langsung dia bawa anaknya dia bawa ke masjid. Begitu cara mereka. Lalu siapakah di antara kita ini yang paling mulia? Apakah yang membangun masjid? Apakah yang berceramah? Apakah dengan kekuasaan? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah. Insya Allah kita ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.